Sebagai orang tua, kita pasti pernah ya lihat anak kita frustrasi. Tapi pernah kepikiran nggak kalau ternyata nggak semua frustrasi itu sama? Ada beda banget loh antara kecewa biasa dengan jenis frustrasi yang lebih dalam, yang ya diam-diam bisa ngebentuk cara pandang anak kita ke dunia. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba dibayangin, anak kita lagi sedih karena mainannya hilang atau mungkin kalah pas lagi main. Nah, rasa kecewa itu apa sama dengan rasa sakit yang muncul kalau kebutuhan emosional mereka yang paling dasar itu gak terpenuhi lagi dan lagi? Jawabannya jelas beda banget. Dan ngerti perbedaan ini, wah itu kuncinya. Jadi gini, di satu sisi ya adalah yang namanya frustrasi normal. Itu bagian dari proses tumbuh besar, wajar banget. Tapi di sisi lain ada sesuatu yang jauh-jauh lebih dalam, kekecewaan mendalam. Ini bukan lagi soal satu kejadian aja, tapi udah jadi pola, semacam gaya hidup di mana kebutuhan emosional anak itu ya diabaikan terus-menerus. Nah, inilah yang bahaya, yang bisa merusak cara mereka mandang diri sendiri dan dunia. Efeknya jangka panjang. Dan bagian yang paling susahnya nih, seringnya kerusakan ini tuh nggak disengaja. Justru datangnya dari orang tua yang niatnya baik banget, yang sayang banget sama anaknya, tapi tanpa sadar malah menciptakan pola yang nyakitin. Gimana bisa ya? Coba kita lihat. Oke, kita mulai dari cerita Alan. Dia baru 1 tahun. Orang tuanya itu pekerja keras, profesional yang berdedikasi banget buat kasih yang terbaik buat dia. Tapi, ya itu, kesibukan bikin mereka sering banget nggak ada buat Alan. Terlalu sering. Nah, disinilah letak salah paham yang ya bisa dibilang tragis. Tiap kali Alan nangis, orang tuanya yang sayang banget ini langsung ngecek hal-hal fisik. Laper ya nak? Haus? Mereka nggak sadar kalau tangisannya itu sebenarnya teriakan minta sesuatu yang jauh lebih esensial. Jadi kebutuhan Alan yang nggak terpenuhi itu adalah koneksi dan penerimaan. Ini tuh kebutuhan dasar banget buat anak loh. Kebutuhan untuk merasa dilihat, didengar, dan nyambung secara emosional sama orang tuanya. Kalau ini nggak didapat secara konsisten, anak ya lama-lama bakal merasa nggak kelihatan dan nggak berharga. Oke, sekarang kita lihat kasus lain, namanya Sarah. Ibunya ini kebalikannya, sangat terlibat dalam hidup Sarah. Mungkin malah terlalu terlibat. Semua detail dari mulai baju sampai teman mainnya, itu semua diatur. Dan lagi-lagi, ini semua niatnya baik. Ibu Sarah yakin banget dia lagi ngebantu, lagi ngarahin anaknya. Padahal yang terjadi justru dia menumpuk frustrasi. Karena Sarah nggak pernah dikasih kesempatan buat milih. Buat ngerasain gimana rasanya mandiri. Jadi, kebutuhan Sarah yang nggak terpenuhi itu otonomi. Gini loh, anak-anak itu perlu merasa mereka punya kendali atas hidup mereka sendiri, walaupun cuma buat hal-hal kecil. Tanpa itu, gimana mereka bisa ngebangun rasa percaya diri dan merasa mampu? Lanjut ke Simon. Kasusnya nunjukin sisi sebaliknya. Kalau ibunya Sarah tadi terlalu ngontrol, orang tua Simon malah kebalikannya. Mereka punya anak yang super energik. Rasa ingin taunya besar, tapi nggak ada batasan yang jelas. Kalau kita tanya orang tuanya, mungkin mereka bakal bilang, kita nggak mau terlalu ngekang, atau lagi sibuk, nanti juga dia benar sendiri. Mereka pikir dengan longgar gitu mereka ngasih Simon kebebasan. Padahal, yang terjadi adalah Simon jadi kayak tersesat di dunia yang nggak ada aturannya. Rasa nggak aman ini bikin dia jadi terus-terusan cari perhatian, seringnya dengan cara yang, ya agak agresif. Nah, kebutuhan Simon yang nggak terpenuhi adalah batasan yang wajar. Penting banget nih buat diingat. Batasan itu bukan soal hukuman ya. Batasan itu lebih kayak kita bikin pagar pengaman yang jelas dan konsisten. Jadi, anak bisa merasa aman, bisa belajar ngontrol diri, dan ngerti dunia di sekelilingnya. Dan ternyata nggak cuma itu loh, masih ada lagi kebutuhan lain. Misalnya, ekspektasi yang realistis. Kayak di kasus Maria, anak yang dipaksa belajar terlalu keras. Atau kebutuhan akan komunitas. Contohnya band yang nilainya sih bagus tapi ngerasa kesepian banget karena kebutuhan sosialnya diabaikan. Oke. Setelah lihat semua masalah tadi, pertanyaannya sekarang, terus solusinya apa dong? Sebagai orang tua, gimana caranya kita tahu harus fokus kemana? Nah, untungnya ada sebuah kerangka berpikir yang bisa banget ngebantu kita. Kerangka ini dari penelitiannya Dr. Larry Nucci dan ini keren banget.
Coba bayangin ada 4 kotak buat tiap masalah. Pertama, ada kotak moral, isinya soal benar dan salah. Terus ada kotak konvensional, ini buat aturan sosial kayak sopan santun. Ketiga, kotak pribadi, ini soal pilihan personal kayak hobi atau gaya rambut. Dan yang terakhir, kotak prudensial, ini penting banget soal keselamatan. Nah, disinilah letak kekuatannya. Kekecewaan mendalam itu seringnya terjadi waktu kita, sebagai orang tua, salah naruh energi. Kita ngeributin masalah pribadi, misalnya soal gaya rambut anak, atau masalah konvensional, kayak cara makan di meja, tapi tingkat seriusnya sama kayak kita lagi ngadepin masalah moral atau prudensial. Intinya apa? Fokusin energi kita ke yang benar-benar penting, kejujuran, kebaikan, dan tentu saja keselamatan. Jadi, waktu kita hampir selesai ngebahas ini, ada satu hal yang penting banget buat digarisbawahi. Ini tuh bukan soal jadi orang tua yang sempurna. Nggak ada di antara kita yang sempurna kan? Dan kutipan ini benar-benar melegakan. Pengalaman frustrasi dan traumatis yang berulang itu nggak sama dengan kesalahan sesekali. Jadi, kalau kita sesekali kehilangan sabar atau bikin salah, itu bukan masalahnya. Itu wajar, bagian dari hidup, dan kesalahan itu bisa diperbaiki. Jadi, yang paling penting itu bukan satu kesalahan. Yang harus kita waspadai itu polanya. Coba deh tanya ke diri sendiri. Apakah ada sebuah pola, sebuah kebiasaan, di mana kebutuhan anak akan koneksi, otonomi, atau batasan itu secara konsisten diabaikan? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Oke, sebagai penutup, mari kita sama-sama refleksi. Coba deh pikirin keluarga kita masing-masing. Interaksi seperti apa sih yang ngebentuk budaya di rumah? Apakah interaksi itu membangun fondasi kepercayaan dan rasa aman? Atau jangan-jangan tanpa sadar malah menciptakan pola frustrasi? Memahami perbedaannya, itu adalah langkah pertama untuk jadi orang tua yang lebih sadar dan lebih terhubung.